selama menjadi broken home ini. Teman-teman bisa curhat apa keluhannya, apa keluh kesahnya. Teman-teman bisa DM IG aku. Selamat menonton Kedan. Aku di sini mau bacotin mungkin buat kalian yang belum tahu, dan mungkin juga untuk para calon-calon orang tua, gimana dampak anak broken home. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, dan buat kalian yang belum tahu, dan buat calon orang tua agar jadi pembelajaran untuk kedepannya. Gimana dampak anak broken home? Anak broken home jika mengalami pasti mempunyai dampak, bisa dampak positif maupun negatif. Nah, aku mau bacotin dampak negatifnya. Pasti anak broken home mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Nah, kesedihan yang berlanjutan itu pasti orang-orangnya yang bisa dibilang pendiam, ataupun ada saat-saat dimana dia bisa mengalami kesedihan, dan itu adalah hal yang biasa mungkin untuk anak broken home. Karena saat-saat posisi dimana ada tekanan batin, disitu pasti anak broken home bersedih. Di sini pasti yang belum tahu anggapan lebay kali, cuma sebatas itu, ya kan? Nah, itulah kalian mungkin yang belum tahu. Ada saat-saat dimana dia akan bersedih, di saat down, di saat kecewa, pasti dia akan bersedih. Wah, gimana ya? Karena menginginkan kasih sayang ataupun kelengkapan, jadi bisa saja dia down dan bersedih, dan pernah merasa bersalah. Pernah merasa bersalah di sini maksudnya dia pernah merasa bersalah bahwasannya perpisahan keluarganya, orang tuanya atas salah dia. Aku mungkin sumber dari perpisahan, sumber dari perpecahan orang tuaku, keluargaku. Pasti itu anak broken home pasti mengalaminya. Saat-saat dimana dia down, aku lagi sumber permasalahan ini, aku lagi sumber tengkaran ini, segala macam. Ketika pada saat-saat situasi down, dan mungkin rumah tidak lagi menjadi tempat ketenangan, anak broken home sudah otomatis mencari ketenangan di luar. Dimanapun tempatnya pasti dia harus mencari ketenangan selain rumah. Itulah kenapa anak broken home, kalau ditanya nih sebagian anak broken home, pasti lebih suka berada di luar. Karena di luar membuat mereka tenang, damai, nyaman. Buat sebagian orang juga pasti beranggapan lebay kali kau, kadang pun bisa menghujat. Nah, mungkin buat sebagian orang, cobalah cari tahu jika betul-betul dia atau teman kalian anak broken home. Coba jangan dihujat, tapi coba cari tahu permasalahannya, coba cari tahu apa keluh kesahnya. Habis itu rangkul, coba kasih semangat, kasih support. Karena memang mereka tenang di luar, bukan karena mereka bandal, bukan mereka karena untuk negatif. Nah, disitulah buat kalian yang nggak tahu, coba ada teman kalian rangkul kalau dia memang anak broken home. Anak broken home pasti pernah mengalami tiba-tiba akan frustasi jika melakukan sesuatu gagal, ya down sedown-downnya, gagal pasti down, karena tak ada penyemangat, tak ada yang merangkulnya.
di saat dia melakukan sesuatu, di saat dia planning untuk kedepannya apa yang dia mau lakuin, ketika udah dilakuin gagal, itu down, dan kadang pun frustasi, aduh aku kok gagal aja. Dan ketika dia frustasi dan tak ada langsung yang menyupport dia, pasti akan depresi. Disinilah fungsi anak-anak yang bukan anak broken home. Ketika ada teman, ada kedan yang berasal dari anak broken home, ketika dia melakukan kegiatan atau sesuatu planning dia ke depannya dan dia gagal dan dia rasa sedih, frustasi, coba langsung dirangkul, langsung dikasih support dan semangat. Karena dari frustasi itu bisa mengakibatkan depresi. Nah, di situ bisa mengakibatkan hal yang fatal jika betul-betul sudah depresi. Nah, di sini kita saling support, saling semangatin. Jangan ada hujat-menghujat, please. Jangan dibully. Coba dirangkul, kasih semangat. Dan anak broken home juga ketika dia di luar, pasti ada sebagian yang suka cari perhatian di luar sana. Maksud di sini apa? Jika dia di rumah nggak ada dapat ketenangan, dia nyari ketenangan di luar, pasti ada sebagian yang suka mencari perhatian orang. Di sini, misal ketika ngumpul anak broken home, pasti ada yang ketawanya paling kuat dari teman-temannya yang lain, karena dia mau mengungkapkan bahwasanya kebahagiaan dia ada di sini, ataupun cuma memanipulasi agar tidak terlalu terbawa suasana yang ada di rumah. Apapun caranya, yang penting dia hilang ketegangan di otak dia, hilang suasana-suasana tak enak yang ada di rumah. Ya, buat teman-teman kedan-kedan, ketika tahu, jangan dihujat juga, tapi yaudah saling support juga, saling bantu, kuatkan persahabatan, pertemanan. Ada anak broken home yang melakukan hal-hal yang negatif karena dia untuk mencari perhatian di luar. Coba jangan dibully, ataupun jangan diajari sesat, ataupun jangan langsung dikompor-kompori untuk melakukan hal-hal yang negatif lebih lanjut. Coba nasihati ataupun rangkul, ajak cerita, ajak ngobrol apa keluhan dia. Dan mungkin sesama anak broken home bisa saling menasihati, bisa saling merangkul juga, support juga, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif, agar orang-orang di luar sana tidak beranggapan anak broken home itu adalah anak yang lahir atas kerusakan, atas pertengkaran, dan berakibatkan anak broken home jadi anak-anak yang pembuat onar, anak-anak yang tidak ada masa depannya, anak-anak yang tidak tahu arah, anak-anak yang negatif. Kita rubah sama-sama stigma pemikiran orang di luar sana, bahwasanya anak broken home tidak seperti itu, dan anak broken home bisa menjadi penggerak, bisa menjadi hal-hal yang membuat perubahan. Dan mungkin ada yang tahu lagi, ataupun ada yang merasakan lagi dampak dari broken home yang teman-teman atau kedan-kedan alami, bisa komen di bawah, ataupun mau curhat tentang broken home ataupun yang dialami selama menjadi broken home ini. Teman-teman bisa curhat apa keluhannya, apa keluh kesahnya. Teman-teman bisa DM IG aku ya, nanti di situ aku akan luangkan waktu yang mau curhat. Dan kalaupun ada
ada yang mau curhat langsung di studio bacotan, bagi anak work and home bisa curhat langsung, konfirmasi ke aku, nanti bisa kalian curhat langsung di studio bacotan. Oke.